Halo teman-teman, kalau di video sebelumnya kita bahas tentang first principle thinking-nya Elon Musk. Sekarang kita masih bahas pola berpikir lagi nih. Tapi kali ini kita bahas tentang cognitive bias. Apa sih cognitive bias itu? Jadi cognitive itu kesalahan sistematis dalam berpikir yang terjadi ketika seseorang memproses dan menafsirkan informasi sehingga menghasilkan penilaian dan keputusan yang nggak rasional atau tidak akurat. Ini kata Google ya. Bahasa sederhananya kayak lo ngerasa udah tahu, ngerasa paham, jadinya input-input dari orang lain yang bilang itu benar, tapi lo nggak bisa terima. Kayak merasa lo ini benar, ini bahaya men kalau lo terusin. Nah dari situ gue kadang mikir ya, kenapa sih manusia itu susah buat berubah? Padahal udah ada bukti yang jelas, udah ada data juga, udah dikasih tahu yang bener, yang kayak gimana, tapi tetap aja nggak mau nerima, masih denial. Dan lucunya, gue juga pernah kayak gitu, bahkan sering. Dan gue yakin lu juga pernah. Jadi gue pikir dulu orang-orang yang keras kepala itu masalahnya adalah ego tinggi, ternyata bukan. Gue salah. Ini adalah cara kerja otak yang aneh tapi menarik dan namanya confirmation bias. Dan kalau boleh jujur, kita tuh otak kita tuh suka banget nyari pembenaran, bukan kebenaran. Dan itu bedanya tipis banget, men. Tapi efeknya gede. Kita pikir kita ini lagi nyari fakta, padahal kita cuma nyari bukti yang bikin kita ngerasa benar. Kayak gini contohnya nih, kalau lo percaya bahwa kopi itu bikin lo fokus, setiap kali lo minum kopi, maka lo akan jadi semangat. Ketika dan otak lu bakal nyimpen itu sebagai bukti yang sahih, yang valid, yang benar. Tapi waktu lu minum kopi dan tetap ngantuk, otak lu diem aja, kayak nggak pernah ada kejadian apa-apa. Dan kita semua pernah ngalamin itu, cuma kita nggak sadar aja sebetulnya. Dan gue inget waktu di kerjaan, gue lagi bahas tentang campaign sama tim data nih. Gue yakin banget bahwa campaign A yang gue rancang itu bakal perform bagus. Udah feeling nih gue nih, udah masuk logika gue juga, udah nunjukin ini pasti berjalan. Tapi data bilang sebaliknya, performance di luar ekspektasi gue dan tim, CTR drop, leads-nya turun, dan ROAS-nya nggak masuk akal. Dan lo tahu apa reaksi pertama gue? Bukan, oke, berarti asumsi gue salah, tapi coba cek lagi deh, mungkin datanya belum lengkap. Padahal bukan data yang salah, guenya aja yang nggak siap buat mengaku salah. Dan gue sadar setelahnya itu bukan soal kerjaan, itu soal rasa aman. Karena kalau ternyata gue salah, itu bukan seluruh cara gue ngambil putusan selama ini bisa aja keliru. Dan otak gue nggak suka rasa nggak aman kayak gitu. Dia pengen ngerasa stabil, dia pengen ngerasa masih bener nih. Makanya begitu ada fakta baru yang bentrok sama keyakinan lama, otak langsung aktifin mode bertahan. Tolak dulu deh, cross check belakangan. Dan yang lucunya lagi, kadang kita merasa udah open minded, si paling open minded, tapi sebenarnya yang kita yang kita buka itu cuma pintu yang isinya hal-hal yang udah kita approve dari awal. Kita ngumpulin data yang cocok sama opini kita, scroll video yang sepemikiran sama kita, denger orang-orang yang nadanya sama kayak kita, akhirnya bukan pikiran kita yang tumbuh, tapi justru gelembungnya yang akan lebih besar. Dan gua sering lihat ini di media sosial ya, ada orang debat politik, debat ekonomi, debat agama, tapi bukan soal ngerti dan hanya buat menang di pihak masing-masing. Karena di kepala mereka, kalau lo nggak sepemikiran dan nggak sepaman sama gue, berarti lo musuh gue. Dan ini banyak terjadi di dunia politik, men. Tapi channel ini gue bangun bukan untuk bahas politik ya, tapi kita sama-sama belajar, oke? Okay? Padahal yang beda pendapat belum tentu salah, dia cuma punya jalan pikiran yang lain. Cuma kita terlalu sibuk nyari pembenaran buat ngerasa lebih pintar aja. Dan waktu itu gue sadar hal ini, gue sempat ketawa kecil sebetulnya, karena gue inget momen waktu gue debat panjang sama teman kantor tentang strategi marketing yang paling efektif. Gue keluarin semua argumen, gue pakai data, teori, bahkan studi yang kasus luar negeri. Tapi tiap kali dia jawab dengan sudut pandang berbeda, gue nggak bener-bener denger. Gue cuma nunggu giliran ngomong doang. Baru setelah obrolan selesai dan gue sendirian di mobil, gue ngerasa hening banget tuh hati gue, pikiran gue. Dan situ gue sadar, gue nggak lagi berdebat buat cari solusi. Gue cuman pengen ngerasa bener aja dalam perdebatan. Dari situ gue mulai belajar hal kecil. Setiap kali ada fakta baru tentang bikin gue nggak nyaman, gue berhenti sebentar, gue tanya ke diri gue nggak setuju karena emang datanya salah atau ini karena nyerang keyakinan gue. Dan sering banget jawabannya yang kedua. Lo tau nggak apa yang menarik dalam momen itu? Begitu gue sadar soal pola ini, gue mulai lebih gampang nerima kritik.
lebih tenang waktu orang beda pendapat, karena gue tahu bisa aja mereka benar dan gue yang salah. Dan kalau gue salah, ini bukan akhir dunia, men. Ini cuma tanda gue lagi bertumbuh. Tapi ya sadar doang sih nggak cukup sebenarnya. 5 fakta baru tuh tetap nggak nyaman buat kita. Apalagi kalau nyentuh hal yang lo yakini itu dari lama banget. Contohnya, waktu lo percaya kerja keras pasti selalu ngasih hasil, terus lo lihat orang yang kerja lebih santai tapi hasilnya lebih bagus. Apa nggak sakit tuh kalau lo tahu kenyataan itu? Atau lo percaya semua orang baik pasti dapat yang terbaik, terus lo lihat realitanya enggak kayak gitu sih, dan otak langsung bingung, kok bisa, dan tanpa sadar lo nyari cara buat tetap ngerasa bener. Makanya orang-orang stuck itu sebenarnya bukan orang bodoh, men, mereka cuma terlalu nyaman sama keyakinan lama mereka. Karena kalau mereka ubah itu berarti mereka harus ngaku ke diri sendiri, selama ini mungkin gue salah. Dan kalimat itu yang paling berat buat diucapin manusia, terutama manusia modern. Gue ingat pernah baca satu kalimat keren, the truth will set you free but first will piss you off. Kebenaran bisa bikin lo bebas, tapi sebelum itu dia bakal bikin lo kesel dulu. Dan ya itu bener banget, karena setiap kali lo belajar hal baru, ada bagian kecil dari diri lo yang harus mati dulu. Yaitu apa? Bagian yang dulu lo ngerasa paling benar. Tapi begitu lo berani ngelewatin tahap itu, lo bakal ngerasa ringan. Kayak akhirnya lo bisa ngelihat dunia dari jendela baru. Gue jadi inget waktu pertama kali gue sadar betapa banyak hal yang dulu gue anggap pasti ternyata cuma asumsi. Dan sejak itu gue nggak lagi pengen jadi orang yang selalu benar. Gue hanya pengen jadi orang yang selalu mau didengar. Sekarang setiap kali gue scroll media sosial dan orang debat, gue nggak buru-buru komentar. Gue denger dulu karena gue tahu setiap kepala punya biasnya masing-masing, termasuk kepala gue. Dan mungkin daripada sibuk nyalain orang yang gak setuju, lebih penting buat nyadar seberapa sering gue sendiri ngebohongin diri gue demi rasa aman. Jadi kalau hari ini lo ngerasa kesel sama orang yang gak bisa dikasih tahu atau frustasi karena orang gak mau menerima logika lo, mungkin lo bisa ingat ini ya, semua orang tuh punya versi benernya masing-masing dan otaknya bakal mati-matian mempertahankan itu. Lo nggak harus ngelawan, men. Kadang cukup sadar aja kalau kita semua tuh bias, dan mulai dari kesadaran itu pelan-pelan lo bisa belajar melihat dunia dengan mata yang lebih jujur, karena pada akhirnya belajar itu bukan soal nambah pengetahuan baru tapi soal berdamai sama rasa nggak nyaman waktu keyakinan lama lo diguncang. Dan mungkin itu juga alasan ya kenapa belajar itu susah tapi juga penting. 1% hari ini bukan bukan buat nambah pintar tapi buat nambah sadar. Sampai ketemu di pelajaran besok.